Hai sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Jumat 28 Mei 2021. Bersama saya Dea Davina di Top 3 News Kompas TV. Berita yang pertama, sahabat Kompas TV, ada sebuah helikopter yang terjatuh di Danau Buperta, kawasan Cibubur pada Jumat siang tadi. Diketahui 2 orang pilot berhasil menyelamatkan diri dengan berenang keluar dari badan helikopter. Ini adalah bagian salah satu pintu helikopter yang jatuh di sebuah danau dengan kedalaman sekitar 2 meter. Polisi langsung memasang garis polisi di sekitar danau tempat jatuhnya helikopter. Belum diketahui pasti penyebab helikopter ini jatuh. Saksi mata menyebut hanya mendengar suara dentuman keras dari arah danau saat helikopter ini jatuh. Hingga sore, proses evakuasi terhadap badan helikopter belum dilakukan. Polisi belum dapat memastikan helikopter yang jatuh milik TNI, polisi, atau swasta. Kapolres Depok Kombes Pol Imran Edwin Siregar membenarkan jatuhnya helikopter latih di Danau Buperta Harjamukti Cimanggis Depok. Pihaknya telah berkoordinasi dengan KNKT untuk penyelidikan lebih jauh. Jumat tanggal 28 Mei 2021, tepatnya jam 10.30, memang ada heli latih yang jatuh di Danau Cibubur. Kebetulan lokasi jatuhnya itu di wilayah Depok. Kalau untuk penanganan selanjutnya? Penanganan selanjutnya itu adalah pihak yang berwenang. Kita tidak menangani itu, kita hanya mengamankan TKP saja. Untuk pilot dan awaknya itu selamat. Ini kalau dari kelihatannya pesawatnya sudah teridentifikasi belum sih, dan milik siapa atau seperti apa? Belum, kita belum tahu. Nanti biar pihak yang berwenang yang menjelaskan. Dari pihak penerbangan sendiri belum ada yang datang ke lokasi? Belum ada. Kalau kronologi sudah ketahuan? Kenapa? Kronologi awalnya seperti apa? Oh, kita tidak tahu. Tahu kita hanya ada heli latih jatuh. Nanti biar pihak yang berwenang aja yang menjelaskan. Yang berwenang itu siapa? Ya, KNKT lah. Selanjutnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyambut baik pernyataan Sekjen Partai Gerindra soal adanya kemungkinan koalisi PDIP dengan Partai Gerindra dalam Pilpres 2024 mendatang. Hasto juga menyebutkan Partai PDI Perjuangan membuka kemungkinan koalisi dengan banyak partai, namun sulit dengan PKS dan Demokrat. Dalam diskusi politik yang digelar Lembaga Kajian Para Sindiket, kemungkinan koalisi PDIP dengan sejumlah partai terbuka lebar, misal Gerindra, P3, PKB, atau partai lainnya. Bahkan PAN yang saat ini berada di luar pemerintahan, terlebih sejak keluarnya pendiri PAN, Amin Rais, yang dikenal kerap berseberangan dengan pemerintah. Namun Hasto menyebut sulit untuk berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, salah satunya karena perbedaan ideologi. Kami membuka diri, pernyataan dari Mas Musani mungkin karena memang melihat bagaimana kedekatan hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis massa, kedekatan dari aspek strategik untuk memperluas basis massa itu juga akan menjadi pertimbangan. Kami sama Partai Amanat Nasional sangat cocok untuk membangun kerjasama. Terlebih setelah saya mendapat bisikan juga dari teman-teman PAN pasca Pak Amin Rais tidak ada di PAN itu. Yang terakhir, sahabat Kompas TV, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta maaf atas kesimpangsiuran yang terjadi soal nilai penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Menkes meminta maaf kepada seluruh tenaga kesehatan dan petugas yang menangani corona di DKI Jakarta. Menkes meminta maaf soal nilai E atau paling buruk yang diberikan Kementerian Kesehatan pada penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Menkes Budi mengatakan indikator risiko seharusnya tidak jadi penilaian kinerja. Menurut Menkes, kinerja dari para petugas di DKI Jakarta jadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Saya melihat bahwa banyak keunggulan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DKI. Jadi apresiasi saya terhadap seluruh aparat pemerintahan yang ada di DKI, seluruh tenaga kerja kesehatannya ada di DKI, mulai itu dari Ibu Kepala Dinas, kemudian pimpinan rumah sakit daerah, pegawainya, dokternya, susternya, puskesmas. Saya datang di beberapa puskesmas di Indonesia, 2 diantaranya di DKI, Setiabudi dan Kramat Jati. Saya lihat bagaimana mereka
bekerja dengan sangat keras, mereka mengejar lansia itu supaya bisa disuntikan. Saya juga datang ke rumah sakit umum daerah di Pasar Minggu. Saya kaget juga lihat rumah sakit umum daerah kok bagus sekali ya, gedungnya baik itu di sana, dan gimana mereka mengatur dengan segala keterbatasan jumlah tenaga dokter bisa mengatur ruang isolasi untuk menampung lonjakan pasien-pasien yang masuk. Itu saya apresiasi. Ya. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpang siuran berita yang tidak seharusnya terjadi. Bahwa indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja, apalagi menjadi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah salah satu provinsi yang terbaik dan tenaga kesehatannya juga sudah melakukan hal-hal yang paling baik selama ini yang mereka bisa lakukan. Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sekarang saatnya saya, Dea Davina, pamit undur diri. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya.